Bapak mengalami luka tusuk hingga menyebabkan 20 jahitan, Pak. Ini sekarang Novia juga udah di jalan pulang kok, Pak. Tapi Novia lapar, jadi Novia lagi pesan ramen. Pak Arjuna mengetahui bahwa Jeffrey masuk rumah sakit karena pasca penusukan, tentu membuatnya sangat takut ya guys ya, kehilangan Jeffrey anak tercintanya tersebut, dan dia sangat khawatir tentunya, dan dia juga bertanya kepada dokter kenapa dia bisa tertusuk seperti itu. Dan tidak hanya itu, dia juga meminta dokter untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk bisa menyelamatkan Jeffrey nih guys, karena memang dia di ambang maut ya guys ya, karena penusukan itu. Nah, makanya dari itu dia benar-benar minta yang terbaik, pengobatan terbaik kepada dokter agar Jeffrey bisa diselamatkan ya guys. Nah, dokter juga melakukan yang terbaik untuk bisa menyelamatkan Jeffrey karena Jeffrey membutuhkan banyak kantong darah ya. Maka dari itu dia melakukan yang terbaik dokternya guys untuk bisa menyelamatkan Jeffrey pasca penusukan itu, karena Jeffrey yang mengeluarkan banyak darah otomatis membutuhkan banyak darah, dan karena itu dokter melakukan yang terbaik. Dokter juga menjelaskan kronologi penusukannya, di mana dia sedang berkelahi dengan seseorang dan ada seorang wanita yang bersama dengannya karena dia pengen melindunginya, dan Pak Arjuna tahu bahwa itu adalah Novia yang dia diselamatkan itu. Nah, karena Novia lagi, masalah jadi tambah runyam ya menurut Pak Arjuna, karena Pak Arjuna tidak tahu yang sebenarnya ya, dan dokter juga hanya menyampaikan dari ada korban lain yaitu perempuan ya. Karena itulah kenapa Jeffrey itu bisa ditusuk gitu guys. Dan dari saksi korban ya, seorang wanita dan laki-laki membawa Jeffrey itu ke rumah sakit, yang hanya mengabarkan bahwa hanya ada Jeffrey di situ. Nah, otomatis Pak Arjuna ini juga marah dong, kenapa Novia tidak ada di rumah sakit menemani seperti itu. Novia tidak tahu kalau Jeffrey itu sedang ada di rumah sakit lagi di ICU ya, dan dia lagi pengen makan ramen nih guys, dan dia pengen membawakan makanan ramen juga untuk papa mertuanya. Lagi-lagi Novia terkena banyak masalah karena tidak tahu nih guys, dia yang diculik dia tidak tahu ya. Nah, Jeffrey itu karena kondisinya sangat sekarat, dan sebenarnya Pak Arjuna itu menginginkan Novia untuk berada di situ untuk menemani ya. Namun kenapa Novia lagi-lagi tidak melakukan hal itu? Sebenarnya Novia ini terbuat dari apa hatinya seperti itu, dan itu yang bikin kecewa nih guys. Nah, kemudian Novia otomatis dong ditelepon ya ketika dia lagi memegangi perut bayinya, di mana dia lagi ngobrol dan pengen hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Ya, dia ditelepon ayah mertuanya, dia tuh di mana seperti itu. Kenapa dia tidak bersama dengan suaminya gitu kan? Namun sebelum itu dia menjelaskan terlebih dahulu dia sempat diculik seperti itu, dan dia mau kembali dan dia mau makan ramen seperti itu nih guys. Nah, mendengarkan kata-kata dia pengen makan ramen di saat suaminya yang berada di rumah sakit, lagi dirawat di rumah sakit, membuat hati Pak Arjuna ini semakin marah dan tidak suka dengan Novia. Novia itu bagaimana sih selaku seorang istri seperti itu nih guys. Novia ini membuat kecewa hatinya Pak Arjuna, seharusnya berada di rumah sakit, makanya langsung dimatikan tuh ketika Novia masih menjelaskan, karena kronologinya Novia juga tidak tahu kan pasca Pak Jeffrey itu berada di rumah sakit, dan dia juga bingung kenapa Pak Arjuna ini malah mematikannya gitu kan, padahal dia juga ingin membelikan ramen karena tidak tahu bahwa kondisinya Jeffrey saat ini lagi maut-mautnya gitu loh, berada di ujung maut gitu loh. Dan dia lagi, Pak Arjuna ini sedih banget dong ya melihat anaknya itu berada di rumah sakit seperti itu, tidak ditemani Novia. Novia itu bagaimana, dia mencintai Jeffrey atau tidak, atau hanya memanfaatkan kesalahan karena Jeffrey ini sempat menabrak ayahnya itu hingga meninggal dunia, hanya memanfaatkan itu saja. Itu yang dipikirannya Pak Arjuna guys. Dia sangat marah sekali, kasihan Jeffrey seperti itu, padahal Novia juga tidak tahu.
dia tidak tahu di situ. Nah, sementara Pak Bagas nih guys, dia mendapatkan surat dari kepolisian. Dia menduga bahwasannya apakah ada kaitannya dia dipanggil, apakah dia ketahuan seperti itu yang menyuruhnya Pak Bagas itu menculik Novia sehingga penculikan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, Pak Bagas membuka ya surat itu dan juga ternyata di situ cuma satu anak buahnya yang ketangkap. Nah, sedangkan si boy itu tidak tertangkap, dia melarikan diri. Ya, dia melarikan diri dan dia juga tidak berani bercerita kepada Pak Bagas. Nanti dimarahin kalau dia bercerita yang sebenarnya. Namun Pak Bagas langsung menelpon boy untuk memastikan bahwa dia tidak ditangkap seperti itu nih guys. Dan memang dia tidak mau boy ini juga tertangkap ya. Makanya Pak Bagas ini menegaskan kepada si boy untuk melarikan diri, jangan sampai dia tertangkap dan harus menghapus semua histori yang berhubungan dengan Pak Bagas. Jangan sampai ketahuan dan jangan sampai mengaku kalau dia ketangkap. Maka dari itu dia menyuruh anak buahnya si boy untuk melarikan diri sejauh-jauhnya agar tidak tertangkap seperti itu. Karena dia tidak mau Pak Bagas ini ketahuan kenapa alasan dia pengen menculik Novia, jangan sampai. Makanya dari itu dia menyuruhnya untuk kabur sejauh-jauhnya seperti itu dan menghapus semua historinya. Jangan sampai ketahuan jejak sedikit pun mengenai Pak Bagas yang berada di dalam permasalahan kenapa Novia bisa diculik nih guys. Nah, hal tersebut